video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah evolusi. Evolusi merupakan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup di zaman dahulu hingga zaman sekarang, baik secara morfologi, fisiologi, maupun genetika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Indra Prasta PGRI akan mewawancarai salah satu guru biologi yang ada di sekolah yang berada di DKI Jakarta untuk memenuhi tugas mata kuliah evolusi di kelas kami, kelas R7C Pendidikan Biologi. Sebelumnya Pak, kami izin memperkenalkan diri kami. Saya Abdul Wahid Tamdi Umar. Saya Rahmadianti. Saya Jihan Fitrianti. Kami dari kelas R7C Pendidikan Biologi. Karena dari mahasiswa sudah memperkenalkan diri nih Pak, gimana kalau dari Bapak juga ikut memperkenalkan diri? Baik, saya atas nama Bapak Abdul Khalik. Kebetulan saya mengajar pada bidang studi biologi di sekolah MA Darul Ma'arif Jakarta ini. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan pengalaman belajar terkait bidang studi biologi ini kurang lebih sudah hampir 3 tahun ya. Yuk langsung saya kita masuk ke sesi wawancara terkait teori evolusi. Untuk Bapak, langsung saja saya akan membuka sesi wawancara kali ini terkait materi evolusi. Untuk pertanyaan pertama, terkait dengan materi evolusi kali ini, apa yang Bapak ketahui tentang teori evolusi? Menurut saya kalau dari kata evolusinya itu mungkin bisa diartikan dengan perubahan ya. Iya Pak. Ya. Kalau teori evolusi itu merupakan salah satu teori dalam ilmu biologi yang menyatakan bahwa adanya perubahan dari berbagai jenis tumbuhan, dari hewan dan juga makhluk hidup lainnya yang ada di muka bumi ini dari yang sudah ada sebelumnya. Mungkin itu. Oh ya. Jadi bisa dibilang untuk teori evolusi ini tuh untuk makhluk hidup yang ada di zaman sekarang itu berasal dari makhluk hidup di zaman yang sebelumnya Pak ya? Ya. Ya, baik. Betul. Pak, untuk sesi wawancara selanjutnya dari saya ada pertanyaan terkait apa yang Bapak ketahui tentang teori Lamarck dan teori Darwin, Pak. Baik, jadi dari teori Lamarck itu bisa diartikan manusia yang sekarang sama dahulunya itu dengan manusia pada zaman dahulu. Nah, manusia zaman dulu itu yang beradaptasi terhadap lingkungan sekitar. Misalkan contohnya pada awal mulanya itu seekor jerapah itu tidak berleher panjang, melainkan lehernya mungkin pendek lah ya, nggak panjang-panjang banget sampai beda sama jerapah yang sekarang kita lihat di kebun binatang. Ya. Nah, terus karena dia beradaptasi dengan lingkungan, mungkin dia kan makannya Tinggi ini ya, daun-daunan. Nah, daun-daunnya itu kan berada di sebuah pohon yang tinggi-tinggi. Nah, jadi dia beradaptasi dengan lingkungan itu, mau nggak mau dia makan dengan menganggukkan leher. Jadi mungkin dengan dia terbiasa lingkungan, mungkin lehernya menjadi panjang. Nah, mungkin itu kan dari teori Lamarck gitu ya. Iya Pak. Nah, kalau dari teori Darwin, sedangkan teori Darwin ini makhluk hidup yang lolos dari seleksi alam. Nah, dari berbagai variasi. Nah, maka dari itu, dari seekor jerapah ada yang ada yang berleher pendek dan juga ada berleher yang Panjang. panjang.
Jadi kira-kira sih seperti itu kurang lebih ya. Berarti kalau di teori Darwin ini dapat disimpulkan kenapa sekarang adanya jerapah berleher panjang karena dia beradaptasi dengan lingkungan ya Pak? Iya. Terkait seleksi alamnya itu ya Pak? Ya, terkait seleksi alamnya. Jadi fokus di seleksi alam. Nah, itu kan jadi menimbulkan bervariasi. Ada yang pendek, ada yang panjang. Berarti kalau kan yang kita ketahui pada zaman sekarang ini jerapah ini lehernya panjang semua ya Pak? Ya, betul. Berarti pada zaman dulu tuh yang leher pendek punah ya Pak, meninggal Sudah hampir punah. karena tidak lolos seleksi alam. Betul, betul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini, menurut Bapak ada nggak sih Pak keuntungan jika kita berbicara mengenai teori evolusi itu sendiri itu? Mungkin dari teori evolusi ini bisa dikatakan ada sebuah keuntungan ya. Karena konsep evolusi ini digunakan untuk memecahkan berbagai solusi masalah yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, jadi dapat dipahami atau kita memahami dari perubahan yang terjadi selama evolusi organisme ini dapat mengungkapkan gen yang diperlukan untuk membangun anggota bagian tubuh kita. Nah, dari situ bisa dilihat apa aja kan di sini adanya gen yang terlibat ini adanya kelainan genetik gitu. Nah, terus untuk contohnya tersendiri, nah menurut Bapak tuh ada nggak sih Pak kayak mungkin ada gen yang beradaptasi gitu? Ada nggak Pak contohnya? Mungkin bisa dicontohkan dengan gajah mamut. Nah, gajah mamut kan sudah hampir punah ya. Iya. Nah, gajah mamut ini disilangkan dengan gajah yang ada pada zaman sekarang. Alhamdulillahnya masih ada, walaupun anak-anaknya juga walaupun belum sepenuhnya gajah mamut karena kan adanya persilangan. Oh iya, benar-benar. Iya. Oke, Itu adanya kelainan genetik ya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, kita sempat menyinggung makhluk-makhluk yang hidup zaman dahulu atau yang bisa disebut manusia purba Pak ya. Iya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri ini manusia purba ini apa ya Pak? Manusia purba ya. Iya. Jadi menurut saya itu manusia purba itu disebut juga dalam istilah bahasanya itu prehistoric people. Prehistoric people merupakan adalah manusia prasejarah yang sampai sekarang itu dikenal dengan manusia praaksara. Nah, sesuai dengan namanya manusia praaksara ini manusia di mana yang selama hidupnya masih belum mengenal tulisan. Jadi dia belum bisa memahami, belum bisa mengerti dengan caranya dia menulis maupun membaca ya, gitu. Jadi masih awam ibaratnya, masih purba zaman dulu. Jadi untuk manusia praksara ini dia belum bisa mengenal tulisan Pak ya? Ya, belum bisa mengenal tulisan, bacaan juga bisa disebut ya. Oh iya, baik. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, siapakah nenek moyang manusia menurut teori evolusi sih Pak? Ya, nenek moyang manusia ya. Di sini ada banyak ya berbagai macam teori, cuma yang sering kita ketahui atau yang sudah sering kita kenal yaitu teori Darwin ya. Teori Darwin itu dia berpendapat atau berlandaskan dari pendapat dari Linnaeus. Nah, Linnaeus itu kan ilmuwan botani ya. Dia menciptakan sistematik genetik gitu. Yang istilah yang biasa kita kenal itu klasifikasi taksonomi. Nah, pada mulanya itu Linnaeus itu berpendapat dengan samar-samar, ini masih samar-samar ya, bahwa nenek moyang manusia itu pada zaman dulunya ya itu kera gitu. Oh, jadi berdasarkan teori evolusi ini bahwa manusia itu dulunya dari kera ya Pak ya? Betul, dari pendapat dari Darwin ini, teori Darwin. Dia berlandaskan dari Linnaeus tadi. Baik Bapak, dari tadi kan kita udah bahas nih Pak dari beberapa teori evolusi, tadi ada teori Darwin, teori Lamarck. Nah, menurut Bapak sendiri nih, Bapak percaya nggak sih Pak adanya teori evolusi? Teori evolusi, kalau dari konsep percaya atau tidak percayanya ya,
Ya, mungkin sampai saat ini saya juga masih belum bisa percaya ya. Karena apa? Karena kan manusia itu kan diciptakan sebagaimana sebagus-bagusnya Allah menciptakan. Iya benar. Kayak misalkan kita bisa lihat manusia itu adalah ciptaan dari Allah yang sempurna, diberi akal, diberi nafsu, sedangkan hewan itu hanya diberi nafsu saja, Iya. sedangkan malaikat hanya diberi akal. Iya. Nah, gitu. Tidak diberi nafsu. Jadi manusia ini juga sebenarnya yaitu yang saya sudah sampaikan, ciptaan yang paling sempurna. Ya. Mungkin kan dari teori lama, dari teori Darwin, bahkan juga Darwin itu kan mengungkapkan atau berpendapat bahwa nenek moyang pada zaman dahulu itu adalah kera ya. Nah, padahal sebenarnya nenek moyang manusia itu kan kalau dalam Islam adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Masih seorang nabi kara kan? Iya benar. Mungkin kira-kira seperti itu. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi untuk pertanyaan sebelumnya mengenai evolusi itu kita sempat menyinggung tentang adaptasi dan mutasi Pak ya. Nah, kira-kira menurut Bapak apa yang Bapak ketahui tentang adaptasi dan juga mutasi itu sendiri? Ya, menurut saya adaptasi itu bisa diartikan dalam bahasa yang gampang kita kenal ya. Adaptasi itu kayak sebuah pembiasaan ya, sebuah pembiasaan yang ada di sekitar kita. Jadi kalau dalam ilmunya itu adaptasi ini merupakan struktur atau perilaku yang meningkatkan fungsi organ tertentu. Nah, dari sini menyebabkan organisme ini menjadi semakin baik, menjadi semakin meningkat ya. Apanya menjadi semakin meningkat? Nah, dari sini semakin meningkat dalam bertahan hidup dan juga bereproduksi. Ya, kayak misalkan ya manusia gitu kan. Karena manusia ini kan misalkan ada orang Jawa. Nah, orang Jawa kebetulan pindah nih ke daerah Sunda. Nah, dari situ kan kita bisa kenal Indonesia memiliki beragam budaya, suku yang berbeda-beda ya. Nah, maka dari itu orang Jawa itu beradaptasi, mau nggak mau beradaptasi di lingkungan Sunda gitu. Itu contoh ya salah satu beradaptasi ya dalam lingkungan kita. Nah, kalau dari mutasi ini, mutasi itu kan bisa diibaratkan terpisah atau keluar ya. Ya, dari sini dari ilmunya juga mutasi ini merupakan adanya perubahan pada urutan DNA sel. Nah, DNA sel ini sel apa? Sel genom yang diakibatkan oleh apa aja? Diakibatkan oleh radiasi, virus, terus juga transposon, bahan kimia genetik, bahan kimia mutagenetik, mutagenik, serta kelalaian selama ronde meiosis. Nah, ataupun bisa diartikan replika DNA gitu. Jadi untuk adaptasi ini sendiri itu tahapan penyesuaian dari hewan atau manusia, sementara untuk mutasi ini itu adalah perubahan genetika Pak ya? Ya, singkat betul. seperti itu ya? Ya. Oke, baik. Ya. Baik Pak, dari tadi kan sudah banyak yang menanyakan terkait teori evolusinya itu sendiri ya Pak. Mungkin untuk pertanyaan saya kali ini agak sedikit sensitif karena saya akan bertanya terkait kepercayaan Bapak, agama yang Bapak anut. Karena kan yang saya ketahui di Indonesia ini kan agamanya itu ada banyak ya Pak. Ya, betul. Bapak menganut agama apa? Ya, memang ya di Indonesia ini kan banyak beragam macam agama, budaya, suku. Alhamdulillah saya menganut agama Islam ya. Ya kan, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling mulia itu adalah agama Islam. Insya Allah. Nah, dari Bapak kan menganut agama Islam ya Pak. Ya, betul. Terkait agama yang Bapak anut ini, Bapak itu percaya atau enggak sih Pak adanya tentang teori evolusi yang dari tadi sudah kita bahas? Ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya,
Kalau dalam Islam itu eh, ada bertolak belakangnya. Bertolak belakangnya kenapa? Karena pada teori yang telah disampaikan oleh Darwin ini kan manusia itu, nenek moyang manusia itu adalah seekor kera. Iya, betul Pak. Dari sini kan dalam Islam juga ini bahaya nih, bahayanya untuk apa? Untuk nanti anak-anak masa depan kita, dari ntar kita punya anak atau anak didik bangsa ya, itu bagi yang menganut agama Islam itu lebih riskan karena kan bisa berpengaruh dalam keimanan mereka ya. Nah terus juga kan manusia itu kan diciptakan dengan sebaik-baik penciptanya ya. Terus juga ada sebuah dalil. Nah dalilnya itu Allah kayak berkomentar lah kepada iblis gitu. Komentarnya kenapa? Di sini ada Quran surah Shad ayat 75. Nah di sini Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal alim. Nah dari sini qala ya iblis, hai iblis, apa yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan? Nah yang telah kuciptakan ini siapa? Yaitu Nabi Allah Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Itu dalam Islam seperti itu ya. Dalam Islam, mengapa seorang iblis menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam? Apa yang engkau sombongkan gitu. Nah dari situ iblis menyombongkan diri. Nah menyombongkan diri, dan iblis itu juga termasuk orang-orang yang merasa lebih tinggi dari manusia karena kan Dia diciptakan dari api. ya diciptakan dari api, sedangkan manusia itu diciptakan dari tanah ya. Berarti bukan Bapak ini tidak mendukung adanya teori evolusi dalam kepercayaan Bapak ya? Ya dalam Islam karena sedikit riskan ya untuk anak-anak kita juga gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak teori evolusi ini masih layak nggak sih Pak untuk diajarkan di sekolah-sekolah? Teori ini ya evolusi terhadap manusia. Kalau menurut saya sih, saya rasa sudah tidak layak ya. Karena kenapa? Karena kan di sini juga bertentangan dengan agama yang saat di sini kan mayoritas agamanya Muslim, Islam. Iya, di Indonesia. Ya, agama Islam. Nah, mengapa? Karena kan di sini dengan ajaran agama Islam, Allah itu kan menciptakan hambanya, menciptakan manusia itu dengan ciptaan yang sempurna dan juga ciptaan yang beraneka ragam. Jadi walaupun diciptakannya dengan yang sama dari tanah, kemudian darah, terus daging dicampur lagi, dan akhirnya menjadi makhluk hidup manusia yang beraneka ragam ya sampai saat ini. Nah itu juga di satu dunia pasti kan beraneka ragam, ada yang Jepang matanya sipit, Iya. terus ada yang belok, ada yang kopinya gede. Nah itu kan beraneka ragam ya. Nah terus juga beraneka ragam supaya kenapa? Karena biar supaya beraneka ragam. Kalau menurut Bapak karena ini nggak sih Pak? Karena kan di sekolah-sekolah ya takutnya kan menurut Bapak ini kan bertentangan. Jadi kalau teori evolusi ini masih diajarkan, takutnya anak-anak semakin terdoktrin gitu ya, yang tadinya mereka percaya banget nih kalau manusia itu awalnya adalah kera gitu, padahal kan kenyataannya dalam Islam tuh nggak seperti itu gitu. Ya betul, takutnya kan dia udah kedoktrin dari sejak awal, takutnya pas ketika dia sudah besar jadi kasihan dia pemahamannya. Terus juga kan buat masa depan dia juga kasihan gitu, karena kan manusia itu kan diciptakan dengan sebaik-baiknya, dengan beraneka ragam, bukan dengan apa, dari teori ini kan dia kan dengan berasal dari kejadian yang terjadi dengan sendirinya ya,
karena kan Allah juga telah menciptakan, bukan dengan sendirinya gitu. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak apa yang Bapak ketahui tentang Freemason, Illuminati, dan Dajjal, Pak? Ya, Freemason, Illuminati, dan juga Dajjal. Jadi Freemason ini sebuah organisasi, bisa dikatakan sebuah organisasi yang organisasi ini dahulunya sih awal mulanya itu hanya beranggotakan seorang laki-laki, Freemason. Nah, yaitu dalam suatu organisasi, cuman tidak berlandaskan dengan teologi ketuhanannya, tidak gitu. Dia menyatukan sekumpulan orang laki-laki. Di situ dia diberikan kebebasan dalam berpikir, dalam berasumsi, dalam berargumen gitu. Nah, kalau dari Illuminati itu mungkin kayak sekelompok orang, sekumpulan orang yang mempercayai hal-hal yang mistis, hal-hal yang gaib gitu. Kemudian dia dengan mempercayai tersebut, dia memuja-muja, sampai memuja-muja kan, sampai yang sudah kita kenal juga ada saya juga dulu kemarinan ada sempat film Pengabdi Setan tuh kan, Iya. hampir-hampir mirip dengan sekte-sekte seperti itu. Dia kan memuja hal-hal yang mistis. Nah, kalau Dajjal sendiri ini kan sudah dijelaskan dalam Islam juga ya. Dia akan nanti pada akhir zaman akan munculnya Dajjal dan juga Nabi Isa. Nah, kemudian Dajjal ini bisa diartikan tanda kalau dunia itu sudah berakhir, sudah nanti ditentukan pada yang dinamakan itu hari kiamat gitu. Dajjal ini dia menggoda manusia supaya mengajak sebagai pengikutnya. Nah, Dajjal ini menawarkan surga dan neraka. Nah, tetapi dalam Islam surganya Dajjal itu adalah nerakanya dalam Islam, dan nerakanya Dajjal itu surganya dalam Islam gitu. Bisa dikatakan seperti itu sih. Jadi untuk Dajjal ini dia makhluk hidup yang akan hadir di zaman Pak ya. Lalu Ya, untuk di zaman. Freemason ini merupakan organisasi yang dimana dia itu membebaskan orang-orang untuk berpikir. Ya. Oh ya. Baik Pak, kan tadi kan Bapak kan sudah memberikan pernyataan kepada saya ya bahwa Bapak tuh menolak atau tidak mendukung adanya teori evolusi ini. Namun mengapa Pak pada sekolah peserta didik itu masih diajarkan terkait evolusi ini Pak, terutama pada evolusi manusia? Ya, terkait saya kan juga sudah, kalau dari pendapat saya menolak karena kan bertolak belakang dengan ajaran agama Islam ya. Itu dari prinsip saya. Nah, kenapa dari sini kan pertanyaannya kenapa masih diajarkan kepada peserta didik ya? Nah, kenapa? Karena kan sebuah materi yang harus disampaikan kepada peserta didik ini juga sudah tertulis dalam kurikulum ini yang sudah sampai sekarang saat ini. Apalagi sekarang kan kurikulum merdeka ya, Kurmet ya. Nah, dalam mungkin kalau misalkan bertolak belakang yang saya ajarkan ini misalkan itu mayoritas Islam, Muslim lah. Nah, mungkin saya akan membahas secara umumnya aja ya, tidak secara detailnya, karena kan bertolak belakang takutnya dia kepengaruh dari keimanannya mereka, akan percaya kalau misalkan manusia itu dari kera, kan itu kan bahaya ya. Sedangkan sudah diterangkan, dia juga sudah belajar bahwa Allah itu kan menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, apalagi orang yang pertama, makhluk hidup yang pertama, atau makhluk hidup kan banyak ya. Dari sini manusia yang pertama diciptakan oleh Allah itu kan Nabi Adam alaihissalam, seorang nabi. Nah, kan nabi ini adalah nabi yang seorang yang mulia gitu. Mungkin kalau misalkan tetap diajarkan ya mau bagaimana juga
itu tanggung jawab sebagai guru ya, menyampaikan materi yang sudah ada, gitu sih sekiranya. Baik Pak. Jadi intinya ini bahwa Bapak ini tuh menjelaskan terkait teori atau suatu ilmu tentang evolusi ini karena memang tanggung jawab Bapak sebagai seorang guru ya Pak. Iya betul. Yang padahal harusnya itu sangat dilarang dalam agama yang Bapak anut ya. Ya walaupun dilarang juga kita kan harus, dalam Islam kan tidak boleh ini ya, mencaci apalagi sebuah teori kan. Tapi kalau memang bertentangan tetap lebih baik menghindar. Gitu sih. Baik Bapak, ini untuk pertanyaan yang terakhir ya Pak. Iya, Dari tadi kita last sudah question. membahas tentang apa sih teori evolusi ini menurut Bapak, terus bagaimana pandangan Bapak dari agama Bapak gitu. Iya. Nah untuk yang terakhir ini saya dan teman-teman ingin tahu nih gimana sih Bapak mengajarkan teori evolusi ini kepada peserta didik Bapak gitu. Ya, saya sebagai guru biologi menyampaikan apa yang sudah ada di buku paket ya, dan buku paket juga cetakan menggunakan cetakan Erlangga. Saya menyampaikan materi juga berlandaskan dari kurikulum yang sudah ada di buku paket ini. Gitu. Jadi saya tidak menambah-nambahkan, tidak mengurang-urangkan, tapi saya menambahkan dan juga lebih menegaskan bahwa yang kita anut kan agama-agama Islam ya. Iya. Kita hanya sekedar mempelajarinya saja, tidak boleh percaya teori tersebut karena dalam Islam juga bertolak belakang. Seperti itu sih yang saya sampaikan ke peserta didik supaya tidak menyimpang Oh iya. dari keyakinan mereka. Apalagi ini kan sekolah Islam apa ya? Iya, betul. Jadi ya lumayan sejalan lah gitu. Betul. Oke Ya. baik, berarti itu saja Pak yang iya. bisa kami tanyakan baik. ke Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Baiklah, sudah berakhir sesi wawancara untuk mata kuliah evolusi kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kholik atas wawancaranya hari ini. Semoga materi yang disampaikan oleh Bapak Kholik dalam sesi wawancara bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup sesi wawancara hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.